Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, niki saderengipun kula nyuwun ngapunten mangke kula ngangge bahasa Indonesia. Nyuwun ngapunten sangat niki napa kula niku tiyang nom tapi ndak lancar bahasa Jawanya, Jawa halus. Ya ini mungkin pembelajaran bagi saya, mungkin mudah-mudahan kedepannya bisa berbahasa Jawa, nguri-nguri kabudayan. Sekarang cuma bisa sedikit-sedikit begitu. Seperti yang dibilang tadi, saya menggantikan Pak Ustadz Nurkhalis yang berhalangan sore hari ini. Tadi sekitar jam 3:30 saya dikontak sama Mas Joko. Terus kemudian tanya, Mas ya selo ndak gitu. Ya alhamdulillah qadarullah sore ini saya selo begitu. Cuma saya kaget kok diminta kemudian ngisi di Jamasbah. Diminta juga ngisinya temanya sama tentang yang tadi pagi subuh saya di sini mengisi tema tentang bahaya pornografi. Saya kurang tahu nggih Bapak Ibu sekalian, tema ini sore hari ini cocok disampaikan atau tidak. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya ingin bercerita satu hal, satu cerita. Ini kisahnya nyuwun ngapunten Israiliyat. Ya, saya tidak ketemu sumbernya yang ngomong siapa, tapi mudah-mudahan ada ibrahnya. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu sekalian, ada seorang bapak-bapak yang datang kepada seorang syekh, kepada seorang alim ulama. Kemudian bapak-bapak ini mengadukan permasalahannya. Beliau bilang begini, wahai syekh, dulu sebelum saya menikahi istri saya itu melihat istri saya itu seperti wanita yang paling cantik di dunia. Tidak ada yang lebih cantik dibanding dengan calon istri saya ketika sebelum menikah. Lah pas tak kemudian sudah dinikahi, ya tiba-tiba semua wanita itu kok sama cantiknya sama istri saya. Dan setelah bertahun-tahun saya nikahi istri saya tuh ngelihat kok ya semua wanita di dunia ini itu lebih cantik. Ya nggak cantik cuma satu, istri saya. Itu solusinya gimana ya Syekh? Maka Syekh ini kemudian diam sebentar dan beliau mengatakan begini, kamu mau tahu enggak apa yang lebih berat daripada itu? Loh, masih ada yang berat lagi? Saya kira masalah saya sudah berat ya Syekh begitu. Oh ada yang lebih berat lagi. Apa wah itu Syekh? Tak kasih tahu nggih. Andaikan kamu bisa dan boleh menikahi wanita seluruh dunia, itu sudah bisa kamu nikahi, niscaya anjing jalanan itu akan tampak lebih cantik daripada semua wanita yang kamu nikahi. Loh kok bisa sih? Karena masalahnya bukan pada istrimu, tapi karena matamu. Nyun ngapunten nggih, bukan memaki ya, karena matamu itu tidak ditundukkan. Kalau tidak kemudian ditundukkan pandangannya, maka
Mau berapapun wanita yang kamu miliki, kamu tidak akan pernah bisa puas. Kamu akan selalu mencari-cari. Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau anak Adam itu dikasih satu bukit emas, satu lembah emas begitu, maka apa yang terjadi? Dia akan meminta dua. Kalau dikasih dua, minta berapa? Minta tiga. Terus begitu sampai kemudian tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali apa? Mulutnya disumpel sama tanah. Maksudnya apa? Mati. Maka kemudian beliau, Syekh ini memberikan saran, kalau begitu mau nggak kamu tak kasih obat biar istrimu kembali cantik seperti sedia kala? Oh ya mau no Syekh. Ya, obatnya sederhana, tundukkan pandanganmu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, kisah ini memberikan gambaran kepada kita bahwa sesungguhnya jangankan hal yang haram, ya, jangankan hal-hal yang tidak layak dilihat. Tadi kan nggih nyuwun ngapunten, saya tuh ngomong saya ingin menyampaikan tema tentang pornografi begitu ya. Jangankan ya pornografi, wanita yang berpakaian rapi baik-baik sekalipun, itu kalau dilihat lama-lama itu juga bikin madorot. Inilah kemudian pentingnya kenapa kemudian kita perlu menjaga yang namanya pandangan. Karena bahkan sekarang, Bapak Ibu sekalian, di zaman internet ini, ya, di mana-mana itu luar biasa fitnahnya. Kita buka HP, ngelihat WhatsApp, ada fitnah di sana. Bagi kemudian bapak-bapak yang masih punya media sosial, misalnya Facebook begitu, buka Facebook, dia juga ada fitnahnya di sana. Mungkin bapak-bapak yang mungkin sedikit lebih maju, suka dengan Instagram, buka Instagram, juga ada fitnahnya di sana. Saat ini kemudian kita itu dikepung dengan yang namanya fitnah-fitnah mata. Dan nuwun sewu nggih Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang itu ada fenomena saya itu tidak paham, ya. Ada di grup WA bapak-bapak itu kadang-kadang ada yang suka berbagi stiker WA, stiker WA-nya stiker WA yang tidak senonoh. Dan itu bukan cuma satu dua, ada banyak. Saya tidak tahu ya, mudah-mudahan Bapak Ibu teng riki nggih mboten enten nggih. Selamat semuanya mudah-mudahan. Tapi di luar sana itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian, nggih. Jadi bapak-bapak yang kemudian tanpa merasa bersalah, nyuwun ngapunten, itu berbagi stiker-stiker yang tidak senonoh. Wanita yang bajunya terbuka, kata-kata yang kemudian kurang sopan dan lain sebagainya. Nah ini seringkali kemudian bocor, dilalah HP-nya dipegang sama anaknya. Anaknya ngelihat, malah jadi perkara. Nah ini yang kemudian perlu kita perhatikan bersama-sama, bahwa fitnah-fitnah seperti ini itu sudah sangat-sangat marak di mana-mana, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari fitnah ini. Amin Allahumma amin. Sekarang itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, yang namanya internet, mungkin yang merasakan itu adalah generasi muda ke bawah. Tapi keprihatinan ini itu milik masyarakat, milik semua orang. Sekarang itu nyuwun ngapunten, kemarin itu saya cerita ulang, tadi pagi sudah saya cerita, mudah-mudahan yang mendengar tidak merasa diulang lagi nggih. Jadi saya itu kan kemarin baru menyelesaikan studi S2 saya di ITB. Temanya sama nggih, pornografi. Untuk mendapatkan data, saya itu turun ke beberapa sekolah di Jogja.
ya, tidak perlu saya sebut nama sekolahnya. Yang di daerah kota nggih ada, yang di daerah desa nggih ada. Saya mewawancarai anak-anak SD kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kemudian di salah satu wawancara itu saya iseng tanya sama anaknya. Kan yang namanya anak SD nggak langsung kemudian ditanya, kamu pernah nonton ya, kamu pernah lihat yang saru-saru ya. Saya nggak tanya seperti itu. Saya tanya ngobrol, ngalor ngidul seperti itu, sampailah kemudian pada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya agak-agak sensitif begitu. Nah, saya kemudian iseng tanya, di kelas yang suka nonton siapa aja, kamu tahu enggak? Ternyata jawabannya bikin saya agak miris begitu, Bu. Pak, jawabannya itu begini, oh yang enggak nonton itu saya, teman saya, sama teman saya. Artinya apa? Sak kelas itu suka nonton semua. Suka nggih, bukan apa nggih, nggak sengaja ngelihat, bukan di HP tahu-tahu muncul gambar begitu, bukan, tapi sengaja mencari, sengaja menonton. Satu kelas yang nggak suka nonton cuma 3 dari sekitar 26 apa 27 anak begitu. Saya membayangkan ini baru satu sekolah yang saya beginikan gitu. Kalau saya mengajukan pertanyaan dalam lagi, mungkin jawabannya bisa lebih ngeri lagi. Bapak Ibu sekalian, ya kita semua tahu nggih, yang namanya nonton sing saru-saru niko dosa. Betul. Nggih napa nggih? Nggih. Semuanya tahu bahwa nonton yang seperti itu tuh tidak pas, tidak baik, berdosa. Tapi anak-anak itu tidak mau hal-hal seperti itu, tidak tahu. Mereka tidak ngerti, ya wis yang namanya dosa ya udah dijalankan begitu. Ada hal yang lebih ngeri nggih Bapak Ibu sekalian, kalau kita bertanya apa sih dampak buruknya pornografi? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, pornografi itu, bagian pertama yang dirusak oleh pornografi itu adalah ini. Bukan ini. Ini kalau kita biasa nyebut otak ya begitu, tapi bukan itu, tapi ini. Ini adalah kalau orang neuroscience itu bilangnya PFC atau prefrontal cortex, otak depan. Otak bagian depan ini adalah otak yang membedakan manusia dari hewan. Otak depan ini itu hanya dimiliki oleh mamalia dan primata, dan yang paling berkembang dibandingkan dengan yang lain jauh itu adalah manusia. Nggih, bukan berarti saya nyamakan manusia sama hewan nggih, tapi nyatanya bagian otak ini memang istimewa yang Allah kasihkan kepada kita. Otak depan ini Bapak Ibu sekalian, itu adalah otak yang mengatur satu, masa depan, merencanakan, berpikir, menggunakan akal, memecahkan masalah, mengingat, berbahasa, berbicara, mengatur emosi, itu semua ada di sini. Namanya, sekali lagi, namanya prefrontal cortex. Otak ini yang kemudian pertama kali rusak ketika kemudian seseorang itu mengonsumsi atau menonton pornografi. Kok bisa? Nggih bisa. Karena apa? Karena ada penelitian yang menyebutkan bahwa ketika, jadi nggih, bandingkan hasil otak yang di-scan antara orang yang menggunakan narkoba kali orang yang menggunakan nonton sing saru-saru niko, bagian otak yang aktif itu sama. Artinya apa? Sebetulnya nonton pornografi itu punya efek yang sama seperti pakai narkoba. Hanya saja kalau
kepolisian itu menyatakan perang melawan narkotika, pornografi ini tidak tahu. Dia itu menyusup ke semua hal, sampai kemudian HP kita, HP-nya anak-anak kita, HP-nya cucu-cucu kita, itu bisa. Zaman sekarang Bapak Ibu sekalian, anak usia SD kelas 3 itu udah pegang HP sendiri. Dan kita tidak tahu yang ada di dalam HP itu apa. Kalau dibuka ya tidak apa-apa, baik-baik saja, tidak ada isinya. Bapak Ibu sekalian kalau nyari, nyun ngapunten nggih, nyari video yang porno-porno di HP anak, saya yakin carilah tidak akan ketemu. Kenapa? Karena ya memang tidak ada, tidak disimpan kayak begitu itu. Ya buat apa disimpan lah, wong sekarang internet sudah banter, buat apa disimpan? Lihat langsung. Cara lihatnya gimana mas? Kan ada blokir dari pemerintah. Blokirnya itu gampang sekali bukanya Bapak Ibu sekalian, gampang sekali. Anak SD yang ngerti sedikit soal soal HP itu pasti sudah tahu, sangat tahu caranya. Apalagi dari pergaulan teman-temannya, caranya buka gampang ini, gampang sekali. Itu otak rusak. Yang kedua apa? Ada yang namanya, jadi ketika otak itu sudah rusak Bapak Ibu sekalian, itu nanti bagian dalam otak, kalau saya jelaskan pakai bahasa ilmiah namanya reward circuitry, ya enggak usah pakai istilah itu, pakai istilah yang gampang aja nih. Jadi bagian dalam otak itu jadi gampang terpicu sama hal-hal yang, jadi gini Bapak Ibu sekalian, kalau pernah enggak ketemu sama orang yang kalau ngomong apa-apa sama dia itu mesti diarahkan ke sing saru-saru. Nyun ngapunten nggih, misalnya kayak wah lihat ada gunung begitu, terus tiba-tiba yang temennya ini nyelutuk wah gunung, jadi konotasi gunungnya itu sudah berbeda. Ada, kita mungkin ketemu ya orang-orang seperti itu. Nah, saya tidak nuduh nggih, nyun ngapunten, saya tidak nuduh, tapi otak orang yang kemudian kecanduan itu secara tidak langsung dia jadi sensitif sama hal-hal yang seperti itu. Jadi nyun ngapunten nggih, orang yang otaknya sudah kecanduan ya, itu laki-laki melihat lawan jenis yang berjilbab rapi, itu di kepalanya bisa diimajinasikan tidak berjilbab. Yang berpakaian rapi bisa diimajinasikan nyun ngapunten tidak berpakaian. Kenapa? Karena otaknya sudah jadi sangat-sangat sensitif. Saking terbiasanya melihat seperti itu, jadi sangat-sangat sensitif. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kenapa kok kemudian ada kasus nggih nyun ngapunten niki, saya cerita yang tidak enak ya. Ini kisah yang sekitar 2-3 tahun yang lalu begitu. Daerah Jogja. Niku di di komplek pedesaan ngoten niku ada ibu-ibu lagi jemur baju. Kebetulan di rumahnya, sebelah rumahnya itu rumah kosong, tidak ditempati begitu. Nah, ibu ini tiba-tiba mendengar suara kayak kresek-kresek sama suara bisik-bisik kayak ya aneh gitu. Bukan suara, itu kan rumah nggak kosong begitu. Harusnya ada orang, nggak ada orang, ini kan ada suara-suara apa? Penasaran. Masuk ke dalam. Nyun ngapunten Bapak Ibu sekalian, di dalam sana ada 3 anak SD sama 1 anak perempuan. Anak perempuan ini itu di nyun ngapunten dibekekeng sama si 3 anak laki-laki ini, dan alhamdulillahnya qadarullahnya belum kejadian. Masuk langsung dibubarkan. Terus kemudian ketika dibubarkan, ya itu kan anak-anak sekitar situ begitu. Yang terjadi apa?
ibu-ibunya saling nyalahkan satu sama lain. Anakmu iki diajari, ora utuh anakmu nyalah-nyalahke malahan. Usut punya usut, ternyata memang anak-anak ini itu sudah terbiasa menonton. Dan apa yang terjadi? Mereka pengen praktek, mereka pengen melakukannya, mereka pengen praktek. Akhirnya yang dicari apa? Ya orang yang dia tahu, anak perempuan yang dekat sama dia, dicoba. Nah ini loh Bapak Ibu sekalian, yang bagian yang perlu sangat-sangat kita perhatikan. Kita tidak pernah tahu. Dan yang paling tidak mengenakkan dari kecanduan ini adalah itu tidak kelihatan nih masalahnya. Tidak kelihatan. Orang yang kecanduan pornografi itu tidak terlalu kelihatan, apalagi yang sudah dewasa. Orang yang kecanduan pornografi itu tidak kelihatan. Kalau orang kecanduan narkoba itu kelihatan nggih Bapak Ibu sekalian, matanya kuyuh, nggak, badannya suka gemeter, kayak orang sakit, kayak gitu. Orang kecanduan pornografi tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ada kasus yang tahun berapa itu nggih? Niki ngeri sekali. Jadi anak SD itu nyun ngapunten dilecehkan sampai meninggal sama 6 orang anak SMP sama anak SMA. Divisumnya juga ngeri sekali. Saya enggak berani nyeritakan di sini, enggak tega saya begitu. Parah sekali begitu. Setelah meninggal Bu, dibuang ke jurang. Dilecehkan sampai mati, kemudian dibuang ke jurang. Dan bagian paling ngeri adalah ketika orang tuanya si anak yang perempuan yang malang ini itu nyari, itu 6 anak ini itu nawarin ikut nyari, nawarkan ikut nyari. Ibu bilang, saya bantu nyarikan. Pada akhirnya ketahuan, muka-mukanya itu muka-muka biasa, kayak anak-anak SMP, anak SMA biasa, bukan kayak pecandu narkoba itu, enggak. Mereka orang-orang yang kemudian mukanya biasa aja, tapi mereka kecanduan pornografi. Usut punya usut, nyun ngapunten. Ini bukan di Jogja nggih, ini di daerah luar Jawa. Itu usut punya usut, ternyata 6 orang ini itu lagi nonton film porno pakai internet, tapi karena sinyalnya jelek, mereka naik ke atas bukit. Sinyalnya paling bagus di daerah situ. Nah, nyun ngapunten, ketika lagi nonton itu syahwatnya itu bergelora, sangat luar biasa. Nah, anak perempuan ini lewat pulang sekolah, ya, yang ngapunten iklan. Yeah. Jadi anak perempuan ini baru pulang sekolah nih Ibu sekalian, Bapak sekalian, bayangkan gitu. Dan pelakunya itu bukan orang dewasa, anak SMP, anak SMA. Kalau sekarang nggih, mungkin sekarang masih masuk kejahatan di bawah umur begitu. Tapi Masya Allah, bayangkan, subhanallah Bapak Ibu sekalian, kejahatan macam apa yang dilakukan oleh seorang anak SMP dan SMA, melecehkan sampai mati, terus dibuang ke jurang. Ininya itu sudah rusak. Apa yang melatar belakangi seorang bisa berbuat sejahat itu? Ya karena ini sudah tidak beres. Ininya sudah tidak beres. Nah ini adalah PR bersama nggih, untuk semuanya, nggih, untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu, untuk mas-mas dan untuk mbak-mbak, untuk semuanya. Ini PR bersama kita. Ini adalah PR bersama untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari fitnah-fitnah dunia seperti ini.
dan semoga Allah melindungi keluarga kita dari musibah-musibah yang seperti ini. Karena sungguh Bapak Ibu sekalian, sekarang itu biarkan anak main itu tidak seenak zaman dulu nih. Zaman dulu itu kan anak main ke sana itu terserah, main ke sana terserah. Sekarang nih Bapak Ibu sekalian, kita nggak pernah tahu. Ya, kita nggak pernah tahu. Ada kasus anak TK itu nyaris dicabuli, dilecehkan sama anak SD. Dan ini anak TK-nya itu laki-laki, anak SD-nya juga laki-laki. Niki kasus LGBT. Dan setelah diusut ulang, ternyata anak SD ini jadi seperti itu gara-gara dia dilecehkan sama anak laki-laki juga usia SMP. Jadi turut-menurut terus begitu, yang SMP melecehkan anak SD, SD melecehkan anak TK, dan seterusnya seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kemudian kita diam. Terus caranya gimana kalau seperti ini? Nggih, sekarang mari kita bersama-sama memperbaiki komunikasi kita dengan anak-anak kita, memperbaiki cara kita berkomunikasi dengan anak kita dan cucu kita. Karena apa? Kuncinya di situ. Yang namanya nonton sing saru-saru, yang namanya nonton pornografi itu kan pasti anak itu kan malu ya. Pasti anak itu dia akan tertutup. Pasti anak itu dia akan tidak mau terbuka dengan orang tuanya. Nah, maka yang harus dilakukan adalah memulai dengan memperbaiki komunikasi. Kalau misalkan belum kejadian, alhamdulillah, berarti Allah masih menjaga. Tetapi kemudian jangan terus kemudian tidak mengapa-ngapain. Tenang, tidak apa-apa, anak saya baik-baik saja. Enggak. Kita ini sebagai orang tua itu nggak peduli sampai itu kejadian sama anak kita, kan begitu. Semuanya baik-baik saja kok. Tapi kemudian kita nggak tahu, ternyata kemudian kejadian itu terjadi sama saudara kita atau bahkan sama anak kita sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah di bulan Ramadan ini agar Allah memberikan perlindungan kepada keluarga kita, memberikan perlindungan kepada anak-anak kita dari fitnah-fitnah yang mengancam, dari mata yang kemudian tidak menundukkan pandangannya, dari hati yang kemudian tidak khusyuk, dari hal-hal yang kemudian bisa merusak hati dan merusak mata dan merusak otak kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, saya pikir itu jika ada yang mau ditanyakan silahkan. Jika ada yang kemudian ingin disampaikan silakan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Atau masih ada waktu? Cukup? 10 menit lagi, oke. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini mungkin tambahan sedikit. Apa yang bisa kita lakukan selain memperbaiki komunikasi? Pertama, Bapak Ibu sekalian, ini yang saya tekankan, kalau ada anak, kalau bisa itu jangan dipegangkan HP dulu. Maksudnya jangan dipegangkan HP pribadi. Mau itu dia bisa beli sendiri. Biasanya kalau lebaran-lebaran gini dapat uang saku banyak, nah nanti uangnya biasa ditabung buat beli HP. Biasanya begitu. Ya. Nah, tolong jangan, kalau terutama untuk anak-anak SD ke bawah, itu tolong jangan biarkan punya HP sendiri dulu. Minimal HP-nya itu statusnya dipinjamkan. Kalaupun kemudian terpaksanya harus punya HP sendiri, maka pasanglah jadi Bapak Ibu sekalian, Google itu punya
aplikasi namanya Google Family. Ini Google program aplikasi keluarga gratis. Fungsinya adalah untuk memantau HP anak. Jadi dengan aplikasi ini itu nanti HP anak itu kita bisa tahu, oh anak buka apa aja hari ini, anak mengakses buka HP itu berapa lama, anak itu menghabiskan waktunya di apa aja itu bisa. Namanya Google Family. Ya Bapak Ibu yang punya HP nggak, silakan kalau mau dicoba untuk diinstal. Nanti HP-nya itu ada jadi aplikasinya itu ada di HP kita sama di HP-nya anak. Nah nanti di HP-nya anak itu ketika dipasang, anak jadi nggak bisa kemudian sembarangan. Misalnya anak mau buka yang situs yang tidak kita izinkan, nah itu nggak bisa. Karena apa? Karena dikendalikan sama HP kita. Kalau terpaksanya. Yang kedua adalah biasakan membuka HP di tempat publik, tidak di kamar. Jadi kalau bisa anak-anak itu jangan dibiarkan untuk mengakses HP di kamar, karena dikhawatirkan nanti membuka yang tidak-tidak. Kemudian yang ketiga adalah jangan lupa orang tua harus jadi teladan. Niki susah karena banyak dari kita yang juga nyuwun ngapunten, kita itu tidak sadar tuh kecanduan HP. Kita ngakunya buka WhatsApp, kita ngakunya buat kerjaan, tapi nyatanya belandang. Coba kita dihitung-hitung berapa sih waktu yang kita pakai untuk benar-benar kerja di HP. Nyatanya mungkin tidak seberapa. Kebanyakan ya buat media sosial, buat ngobrol di grup WA, ngeliatin pesan yang masuk, buka-buka gambar dan lain sebagainya. Itu kan anak ngeliat nih Bapak Ibu sekalian. Anak ngeliat, nek anak ndak punya HP pasti nyuwun ngapunten, pasti kemecer toh. Oh bapakku kok asik banget, ibuku koknya asik banget lihat kayak begitu. Tentu saja kepingin. Nah makanya kemudian Bapak Ibu sekalian, kita berupaya menjadi teladan bagi anak kita. Ya dengan cara apa? Ya kalau pas anak ngajak ngobrol ya ndak usah pegang HP. Kalau pas anak lagi kita lagi bareng sama anak ya HP-nya ditaruh dulu. Kalau pas lagi makan ya HP-nya ditaruh dulu. Semuanya kita abaikan dulu supaya apa? Supaya kemudian kita memberi teladan yang baik untuk anak kita. Seperti itu. Nah, dan sisanya adalah bagaimana kemudian kita menjaga dan berdoa kepada Allah supaya kemudian Allah melindungi anak-anak kita. Karena sekali lagi kecanduan pornografi itu tidak kelihatan. Mungkin saja anak kita baik-baik tapi ternyata kemudian nonton di belakangnya. Ya kalau sudah kadung ya mau bagaimana lagi. Tapi yang perlu diperhatikan adalah gimana caranya supaya tidak berkelanjutan. Kalau sudah tahu, sudah kecanduan ya sudah, stop sampai situ. Dan yang paling penting adalah ketika anak menonton pornografi, itu sebetulnya tidak sepenuhnya salah anak. Karena anak itu niat awalnya itu kan bukan mau maksiat. Anak-anak itu Bapak Ibu sekalian, itu adalah Allah bekali dengan fitrah keimanan. Anak-anak itu hanya ingin yang baik. Dia itu hanya ingin mengeksplor HP, ngeksplor YouTube, ngeksplor Facebook, ngeksplor Instagram, ngeksplor TikTok. Tapi dilalahe ketemu sama yang seperti itu. Dan jangan ngira kalau yang ketemu langsung yang gambar yang terbuka atau video yang terbuka. Enggak Bapak Ibu sekalian, awalnya tuh yang ringan-ringan dulu, yang lolos. Lama-lama terus begitu, lama-lama tambah baik, tambah terbuka, tambah penasaran sampai kemudian akhirnya kecanduan. Kecanduan itu tidak terjadi dalam semalam.
dia panjang, mungkin bisa mingguan, bisa bulanan, bahkan bisa tahunan dari awal. Makanya ketika anak kemudian ketahuan begitu, ya pertama harus disadari anak itu juga korban. Dia adalah korban dari orang-orang jahat yang ingin mencari keuntungan dengan cara menyebarkan konten-konten porno. Yang jahat itu mereka, bukan anak kita. Anak kita itu oke, dia mungkin berbuat salah, tapi dia tidak jahat, dia hanya korban. Maka yang harus dilakukan yang namanya korban apa? Dihajar, dimarahin, dinasehatin? Bukan, dirangkul, dimengerti, dirangkul, didoakan, dibimbing supaya berhenti, bukan dimarahin. Nek dimarahin tidak menyelesaikan masalah. Ya, begitu nggih Pak. Jazakumullahu khairan katsir, jazakumullahu bi ahsanil jaza. Terima kasih sudah menyimak. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Oh, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz, dan kita akan berusaha mengawal anak-anak, belajar mengkomunikasikan dengan anak-anak sebaik-baiknya. Yeah. Kita juga memahami bahwa negara itu dalam hal memberikan jaminan bagi layanan komunikasi itu sebenarnya juga ada. Yang saya pertanyakan adalah sejauh mana yang kalau kita ikuti bahwa legislasi itu mempunyai produk berupa undang-undang pornografi. Betul. Atau malah dulu undang-undang non pornografi. Betul. Sejauh ini undang-undang pornografi menurut Ustadz sendiri sudah mampukah meminimalkan atau bahkan kalau menangkap jelas tidak faktanya kan jelasnya seperti ini. Jadi sejauh ini seberapa mampukah perangkat perundang-undangan yang sudah dibuat oleh DPR untuk mengayomi dari bahaya menikah? Oke, menikah yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Ini saya masih punya waktu enggak Pak? Oke. Baik. Apakah undang-undang sudah bisa melindungi? Saya sebetulnya merasa undang-undang saat ini Indonesia itu sudah melakukan yang terbaik. Hanya saja memang agak susah karena misalkan ambil contoh definisi pornografi menurut undang-undang saya lupa nomor berapa ya, undang-undang tentang pornografi. Nanti saya cek ulang untuk nomor undang-undangnya. Jadi definisi pornografi menurut undang-undang adalah segala hal yang bisa dilihat dan didengar, ya, yang itu memuat kecabulan dan tidak sesuai dengan norma masyarakat. Sampai di sini saya sepakat, tetapi kemudian kita harus melihat ulang karena norma masyarakat berubah dari waktu ke waktu. Saya ambil contoh misalkan begini, 10 tahun yang lalu kalau ada wanita pakai celana pendek sama baju tank top, apa kata masyarakat? Wah, tidak, perbuatan asusila. 10 tahun yang lalu. Tahun sekarang apa yang kita lihat di masyarakat? Orang pakai celana pendek sama pakai tank top sesuatu yang biasa. Nah, di titik ini ya kita menyadari bahwa norma masyarakat itu bergeser. Nah, makanya kemudian saya bilang undang-undang itu sudah memberikan
hal yang terbaik, tetapi memang masih belum mencakup karena definisi pornografi itu agak susah untuk diterjemahkan seperti itu. Tetapi paling tidak pemerintah sudah bergerak. Nah, permasalahannya adalah pada penegakannya. Karena kenyataannya nyun ngapunten, konten pornografi masih beredar sangat bebas di masyarakat. Begitu, dan pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Dan yang harus dipahami adalah pidana itu baru bisa bekerja kalau ada aduan. Kalau tidak ada aduan, maka ya aparat tidak akan bergerak seperti itu. Dan harus ada alat buktinya. Nah, ini yang kemudian seringkali bikin kita ketar-ketir, karena alat bukti di digital itu agak susah untuk dibuktikan, terutama bagian pornografi. Kepemilikan mungkin iya, tapi nanti kalau ditelisik ke belakang, industrinya tidak akan pernah bisa kesentuh. Untuk saat ini seperti itu. Kenyataan pahit yang harus kita terima itu seperti itu. Kemarin Pak Johnny G. Plate itu kan mengaku bahwa mereka itu Kementerian Kemenkominfo itu sudah memblokir sekian juta domain pornografi begitu. Tapi kemudian di sesi berikutnya Pak Johnny G. Plate bilang kami tidak bisa memblokir VPN. Ya, padahal yang seringkali menjadi senjata utama masyarakat Indonesia untuk mengakses pornografi itu ya VPN. Nah, kalau VPN nggak bisa diblokir, ya mau bagaimana? Tapi ya mau bagaimana, VPN itu sebenarnya bukan alat buat mengakses pornografi, nggak Bapak Ibu sekalian. VPN itu akses privat untuk kayak misalnya data-data sensitif, data-data penelitian, data-data jurnalistik, data-data kedokteran, data-data militer. Nah, itu biasanya pakai VPN. Tetapi teknologi itu digunakan bebas oleh masyarakat. Nah, itu yang tidak bisa diblokir. Masalahnya di situ. Begitu nggih, Bu? Mudah-mudahan menjawab meskipun ya kenyataannya seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.